Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Fauzan, NIM A111922. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teknik menulis cerita dongeng. Teknik menulis cerita dongeng ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pra-menulis, sangat penting dan menentukan tahap-tahap menulis selanjutnya. Menurut Tomkins 2002, Setiawan Pujiyono 2013 pada halaman 5 mengatakan bahwa pra-menulis adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, seorang penulis melakukan persiapan seperti menemukan ide gagasan, menentukan judul karangan, menentukan tujuan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka, dan lain-lain. Hal yang dilakukan pada tahap pra-menulis adalah 1. Memilih topik, dan yang kedua, mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca, dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menyusun ide-ide. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, teknik menulis cerita dongeng, yaitu menulis draft. Pada tahap ini, penulis mulai melakukan kegiatan menulis. Penulis akan mengekspresikan ide-idenya dalam tulisan. Waktu untuk menulis lebih difokuskan pada mengeluarkan ide-ide dan gagasan ke dalam bentuk sebuah tulisan. Pada tahap ini diperlukan pengetahuan kebahasaan yang digunakan untuk pemilihan kata, penentuan gaya bahasa, pembentukan kalimat, dan teknik penulisan yang digunakan untuk penyusunan paragraf sampai dengan penyusunan karangan secara utuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Parwati dengan stambuk A11119034. Pada tahap revisi, penulis melakukan penyempurnaan tulisan. Kegiatan ini meliputi penyuntingan dan merevisi. Tomkins dan Hiksoin tahun 1995, Setiawan Pujiyono tahun 2013 halaman 6 menyatakan bahwa penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaan, putuasi, diksi, gaya bahasa, pengkalimatan, dan lain sebagainya. Sedangkan revisi lebih mengarah kepada perbaikan pemeriksaan isi tulisan. Menurut Tomkins dan Hiksoin tahun 1991, Setiawan Pujiyono tahun 2013 halaman 7, tahap-tahap yang dapat dalam menulis bukan merupakan kegiatan yang linier. Pada dasarnya, proses menulis bersifat non-linier yang merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratika Marsanda, standbook A11199195. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu bagian D, penyuntingan. Proses pengeditan dapat diperluas dengan penyediaan gambar atau ilustrasi. Hal ini bertujuan agar tulisan itu lebih mudah dipahami dan menarik. Bagian E, pada tahap merevisi, penulis mengoreksi keseluruhan karangan. Koreksi dilakukan pada berbagai aspek seperti struktur karangan dan kebahasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, cari tahu audiens target Anda. Tips membuat buku cerita yang pertama adalah Anda harus mencari tahu target audiens pembaca. Caranya ketika Anda memikirkan anak-anak, rentang usia berapa yang pertama kali muncul di kepala Anda. Anak-anak seperti apa yang Anda bayangkan akan membaca buku ini. Perlu diingat bahwa kemampuan membaca anak berkembang dengan pesat, sehingga gaya tulisan Anda pun harus sesuai dengan kelompok usia yang sangat spesifik. Beberapa kelompok umur yang sering digunakan dalam memilih target pasar buku anak adalah sebagai berikut. Anak kecil, usia 2-6 tahun. Kelas menengah, usia 8-11 tahun. Dewasa muda, usia 12+.
Ada berbagai tingkat membaca dalam kelompok usia anak-anak. Anak-anak usia 5 dan 6 tahun mungkin akan dapat membaca lebih banyak kata daripada berusia 3 tahun. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan utama ketika memutuskan berapa banyak gambar dan berapa banyak kata yang akan Anda gunakan. Banyak penulis berpikir bahwa cerita mereka akan berhasil untuk semua kelompok umur. Tetapi yang terbaik adalah memilih satu kelompok dan memilih khusus untuk mereka. Kedua, pilih tema yang tepat. Tips membuat buku cerita untuk anak selanjutnya ini memilih tema yang tepat. Tema menjadi salah satu aspek terpenting dalam menulis buku anak-anak. Perlu ada daya tarik untuk kelompok usia target Anda. Sebelum menentukan tema, coba cari tahu hal-hal berikut ini. Pertama, apa yang penting bagi mereka? Kedua, situasi seperti apa yang mereka khawatirkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misal, Anda tidak ingin menulis tentang seorang perempuan yang bekerja setiap hari di restoran cepat saji ketika target audiens Anda adalah anak-anak prasekolah. Menulis buku cerita memang gampang-gampang susah. Anda mesti mengidentifikasi karakter dengan baik, apalagi jika buku cerita anak ini Anda tujukan bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Sebab jika Anda sudah memiliki bahkan jika Anda memiliki banyak gambar yang lucu-lucu dan cerita yang menyenangkan, masalah karakter itu kemungkinan besar tidak akan bersonasi dengan anak-anak yang masih sangat kecil. Anak harus mampu mengidentifikasi dengan karakter secara visual maupun naratif. Ketiga, pengembangan cerita adalah kuncinya. Supaya buku cerita anak menjadi lebih menarik, maka bagian-bagian cerita harus jelas. Kembangkan bagian cerita secara runtut mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan penutupan yang jelas. Buatlah bagian tengah cerita menjadi momen puncak cerita yang jelas. Pada bagian ini, kita dapat mengulas tentang masalah apa yang dihadapi oleh tokoh utama, apakah mereka bertemu seseorang yang spesial hari ini, atau apakah karakter itu mungkin belajar sesuatu yang baru. Anak-anak dapat belajar bersama dengan karakter, terutama ketika ada gambar, dan gambar dapat mendorong koneksi visual mereka. Kemudian pertahankan keseimbangan kata dengan gambar. Dalam proses penulisan buku cerita, perlu diperhatikan pula keseimbangan antara kata dengan gambar. Buku cerita anak berbeda dengan novel yang mungkin berlembar-lembar. Buku anak lebih ringkas karena cerita anak-anak biasanya pendek. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang besar untuk penulis untuk menceritakan kisahnya secara efektif. Caranya yakni dengan menggunakan keseimbangan kata-kata yang baik untuk gambar di sepanjang cerita. Cara ini dapat membantu membangun buku anak-anak yang berkualitas. Sebagian besar buku anak-anak dengan gambar berkisar antara 10 sampai dengan 1000 kata. Buatlah karya yang unik-unik merupakan salah satu hal yang harus dimiliki ketika kita ingin mengirimkan buku kita ke penerbit. Hal ini bertujuan agar kita memiliki nilai tambah dibanding buku yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan penerbit yang tepat. Hal ini bertujuan agar kita memiliki fasilitas yang kredibel seperti apakah buku sudah terbit atau pemasarannya dibantu atau tidak. Jika kita belum menemukan penerbit yang tepat, kita bisa melakukan riset ke berbagai penerbit untuk menemukan penerbit yang tepat.